Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ika Isyamat Zahra. Nama saya Madia Rizky Sanggara. Nama saya Mirna Ali Solihah. Nama saya Nana Ika Vitasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelayanan usaha. Pelayanan usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal ini tidak hanya mencakup transaksi penjualan, tetapi juga upaya membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat citra merek perusahaan, serta mendorong pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Ketika pelanggan merasa puas, mereka kemungkinan besar akan menjadi pelanggan tetap dan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, ada sejumlah karakteristik utama yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Karakteristik pelayanan usaha yang unggul terdiri dari 5 aspek utama. Pertama, responsif. Artinya, perusahaan cepat tanggap terhadap pertanyaan, permintaan, atau keluhan dari pelanggan. Kedua, berkualitas, yang berarti layanan harus memenuhi standar mutu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Ketiga, terpercaya, di mana pelanggan merasa aman dan yakin dengan layanan yang diberikan. Keempat, personal, yaitu pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan secara individual. Kelima, sistematis, artinya proses pelayanan dilakukan secara terstruktur dan efisien, sehingga pelanggan merasa kemudahan dalam setiap langkah pelayanan. Agar karakteristik tersebut dapat berjalan dengan baik dalam praktiknya, pelayanan pelanggan juga perlu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang kuat. Ada 5 prinsip dasar dalam memberikan pelayanan pelanggan yang efektif. Pertama, kesediaan, yaitu kesiapan perusahaan untuk melayani pelanggan kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkan. Yang kedua, keahlian, yang berarti tenaga kerja harus memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidangnya. Yang ketiga, keandalan, artinya perusahaan harus mampu memberikan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan oleh pelanggan. Yang keempat, kemampuan, yaitu ketersediaan sumber daya yang cukup agar pelayanan bisa berjalan maksimal. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kepedulian, di mana perusahaan harus menunjukkan empati dan perhatian yang tulus terhadap permasalahan dan kebutuhan pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan akan lebih mudah menjalankan peran penting dalam proses pelayanan usaha secara menyeluruh. Pelayanan usaha memiliki peran yang sangat penting, antara lain adalah memberikan informasi produk secara lengkap dan jelas agar pelanggan tidak merasa ragu dalam membuat keputusan. Selanjutnya, pelayanan juga mencakup penerimaan dan penyelesaian keluhan pelanggan secara cepat dan efektif. Tak kalah penting, pelayanan usaha harus mampu memberikan bantuan teknis kepada pelanggan yang mengalami kendala penggunaan produk. Selain itu, perusahaan juga harus siap menangani masalah produk seperti penggantian atau pengembalian barang yang rusak. Terakhir, pelayanan purna jual diperlukan untuk memastikan pelanggan tetap merasa diperhatikan setelah transaksi selesai. Namun, untuk menjalankan semua peran tersebut secara maksimal, perusahaan perlu memahami dan menerapkan tips dalam memberikan pelayanan yang luar biasa. Tips pertama adalah mendengarkan pelanggan dengan baik dan empati. Artinya memahami keluhan dan kebutuhan mereka tanpa menghakimi. Kedua, berikan solusi yang tepat dan efektif. Jangan menunda atau memberi jawaban yang tidak jelas. Ketiga, bersikap ramah, sopan, dan profesional dalam setiap interaksi agar pelanggan merasa dihargai. Keempat, responsif dan cepat dalam menangani keluhan karena waktu penanganan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kelima, jaga kualitas produk dan layanan agar pelanggan tetap percaya. Keenam, berikan pelayanan yang personal dan sesuai kebutuhan sehingga pelanggan merasa
diperhatikan secara khusus. Ketujuh, lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pelayanan usaha. Kesuksesan pelayanan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kompetensi karyawan yang handal dan terlatih, karena merekalah ujung tombak interaksi dengan pelanggan. Kedua, fasilitas dan peralatan yang memadai dan modern untuk mendukung kelancaran pelayanan. Ketiga, kualitas produk atau layanan yang tinggi agar pelanggan merasa puas. Keempat, reputasi perusahaan yang baik dan terpercaya yang akan meningkatkan kepercayaan dan citra positif di mata pelanggan. Kelima, komunikasi yang efektif dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pelanggan dan penyedia layanan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan bisa menyusun strategi pelayanan sesuai dengan tujuan dan ragam layanan yang ditawarkan. Tujuan pelayanan usaha secara umum adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai ragam pelayanan usaha. Pertama, pelayanan pelanggan umum, yaitu layanan standar seperti informasi produk dan penanganan transaksi. Kedua, pelayanan purna jual, berupa layanan setelah transaksi seperti garansi atau perbaikan. Ketiga, pelayanan teknis, seperti instalasi atau dukungan penggunaan. Keempat, pelayanan konsultasi, yaitu memberikan saran atau solusi kepada pelanggan sesuai kebutuhan mereka. Keberagaman ini menunjukkan bahwa pelayanan usaha bersifat luas dan dinamis. Namun, untuk menjalankan setiap jenis pelayanan dengan optimal, perlu juga dipahami sifat atau karakter dasar dari sebuah layanan. Pelayanan memiliki 4 karakteristik dasar. Pertama, intangibility atau tidak berwujud. Artinya, layanan tidak bisa dilihat atau disentuh seperti barang. Kedua, inseparability atau tidak terpisahkan, yakni pelayanan tidak bisa dipisahkan dari penyedia dan konsumennya. Keduanya harus hadir bersamaan. Ketiga, variability atau beragam, karena layanan bisa berbeda tergantung siapa yang memberi, bagaimana prosesnya, dan kapan dilakukan. Keempat, partiality atau mudah rusak. Artinya, pelayanan tidak bisa disimpan atau dijual kembali. Jika tidak dimanfaatkan saat itu juga, maka nilainya hilang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.